Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun dari Sastra Indonesia akan mempresentasikan pengertian ciri, fungsi, dan manfaat kritik sastra dengan dosen pengampu Ibu Ulfah Julianti, SSMPD. Apa itu kritik sastra? Kritik sastra adalah disiplin ilmu yang berusaha untuk mendeskripsikan, mempelajari, menganalisis, menghakimi, menginterpretasi, dan mengevaluasi karya sastra. Untuk menjadi kritikus sastra, kita harus tahu komponen kritik sastra itu apa saja. Nah, di sini ada filsafat, psikologi, fungsi, dan deskripsi alami. Istilah kritik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni krites, yang memiliki arti hakim. Kata krites itu dari kata krinein yang memiliki arti menghakimi. Sedangkan pada kata kriterion yang memiliki arti dasar penghakiman, serta juga kritikos memiliki arti hakim kesusastraan. Maka ketika kita melakukan sebuah kritik sastra, apakah bentuknya baca puisi, apakah novel, ataukah bentuknya cerpen, itu adalah bagian dari kita sedang melakukan sebuah kritik. Artinya sedang melakukan sebuah penghakiman. Tentu saja karena sifatnya sebuah kritik, kita harus paham apa yang dikritik, lalu kemudian juga batasan-batasan kritik itu seperti apa. Jangan sampai kemudian salah menafsirkan, kita mengkritik tapi dianggapnya kita membuli atau menghina, padahal itu bagian daripada kritik. Jadi kita harus paham apa itu kritik, bahwa kritik itu adalah menghakimi atau penghakiman teks, karena ini adalah sastra, jadi konteksnya jadi konteksnya yaitu tentang kritik sastra. Nah, itu yang dimaksud dengan apa itu kritik. Kritik sastra tersebut dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra, cabang ilmu sastra, yang melakukan analisis, penafsiran, serta juga penilaian terhadap teks sebagai karya seni. Pengertian teks sastra yang dikemukakan oleh para ahli yaitu ada analisis, penafsiran, dan penilaian. Jadi sebuah kritik itu harus ada analisis, harus ada penafsiran, juga harus ada penilaian. Misalnya ketika kita menjadi seorang juri, kita sudah melakukan pengkritikan terhadap karya sastra karena sudah melakukan sebuah penilaian, penafsiran, serta juga sudah melakukan analisis. Jadi kalau kita melakukan sebuah kritik, 3 hal ini harus masuk. Pertama, analisis, kedua adalah penafsiran, dan ketiga adalah penilaian. Maka kalau kemudian kritik tidak berdasarkan analisis, tidak berdasarkan penafsiran, tidak berdasarkan penilaian, nah kekhawatirannya justru bukan pada kritiknya, tapi jadi beda persepsi. Jadi bisa menghina, jadi menjelekkan orang, atau jadi bertentangan, karena kritik itu harus ada analisis, ada penafsiran, dan juga harus penilaian. Selanjutnya, nah perlu kita sandingkan pengertian kritik menurut para ahli. Ini dari menurut Graham Hall berpendapat bahwa pengertian kritik sastra tersebut tidak hanya terbatas pada penyuntingan, penetapan teks, interpretasi, dan juga mempertimbangkan mengenai nilai dari sebuah karya sastra. Menurutnya, pengertian kritik sastra itu meliputi masalah yang lebih luas mengenai kesusastraan itu sendiri, apa tujuan dari karya sastra, dan juga tentang bagaimana hubungannya dengan setiap masalah-masalah kemanusiaan yang lain. Teman-teman harus diingat bahwa setiap karya sastra yang lahir itu adalah tidak lepas daripada kondisi sosial masyarakat. Misalnya kita melihat dengan roman Siti Nurbaya karya Mas Rusli.
Ini tidak lain bagaimana kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Apa yang terjadi di tengah masyarakat, masih adanya kawin paksa. Bagaimana seorang Datuk Maringgi kemudian dia memberikan banyak uang kepada masyarakat, termasuk daripada kedua orang tua Siti Nurbaya, dan kemudian uang itu termasuk ke jeratan hutang. Ketika orang tua Siti Nurbaya tidak mampu membayar hutangnya, maka Siti Nurbaya dipaksa untuk bisa menikah dengan Datuk Maringgi. Pada posisi itu, kalau dalam konteks Graham Hawke yang mengatakan bahwa hubungan dengan tiap-tiap masalah kemanusiaan yang lain, teman-teman harus bisa dipahami bahwa karya sastra yang lahir itu bercerita tentang keadaan di zaman itu. Di zaman itu kalau kita tarik dalam konteks kemerdekaan atau sebuah negara, kedaulatan, atau barangkali patriotisme, bagaimana seorang Samsul Bahri yang dalam konteks ini adalah paksaan Siti Nurbaya, kemudian ketika Siti Nurbaya ditarik oleh Datuk Maringgi dan dia bekerja sama dengan Belanda di Batavia, yang kemudian itu memerangi Datuk Maringgi untuk untuk merebut kembali Siti Nurbaya. Dalam konteks ini ada banyak nilai-nilai patriotisme di mana Datuk Maringgi seorang pribumi melawan penjajah Belanda, di sisi lain seorang pacar daripada seorang Siti Nurbaya bergabung pada pasukan Belanda untuk menyerang kampungnya, untuk menyerang negaranya. Maka dalam konteks Graham Hawke yang mengatakan bahwa mengenai bagaimana hubungannya dengan tiap-tiap masalah kemanusiaan, dalam konteks ini sangat tepat sekali. Ingat bahwa setiap karya sastra yang lahir itu akan menceritakan bagaimana situasi kondisi politik budaya di zaman itu. Tentu masih banyak karya sastra yang lain ya, apalagi di zaman era modern sekarang ini. Baik, kita lanjutkan. Sedangkan menurut Brahms, pengertian kritik sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan, klasifikasi, dan penerangan, serta juga adanya penilaian karya sastra. Jadi kalau dalam konteksnya perumusan itu, untuk pengajian sastra, ini bagian dari bagaimana sebuah karya sastra itu dirumuskan, kemudian diklasifikasi dan dikasih penerangan. Jadi misalnya kalau kita membaca karya sastra itu tidak paham, ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih, atau makna yang tergantung itu tentang apa. Nah, kita harus mencari sumber-sumber yang lain. Menurut Van Wyk dan Austin Warren berpendapat bahwa pengertian kritik sastra merupakan penelitian atau studi terhadap karya sastra atau ilmu sastra yang mencakup tiga bidang. Tiga bidang tersebut antara lain yaitu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra yang terjadi di dalam karya sastra tersebut. Nah, tiga bidang tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan. Jadi, ketiga bidang tersebut sangat berkaitan dengan kritik sastra. Selanjutnya ada ciri-ciri kritik sastra. Nah, apa sih ciri-ciri kritik sastra? Pertama, bersifat objektif. Kalau kita mengkritik sebuah karya, maka kita harus objektif. Jangan sampai kita kemudian begini, karyanya tidak bagus atau banyak kelemahan, kemudian kita bilang karya itu bagus. Nah, kalau sudah seorang kritikus sudah berkata berbohong, nah kedepannya dia akan bermasalah, maka dia akan tidak diakui lagi sebagai kritikus yang baik. Maka seorang kritikus sastra dia harus bersifat objektif terhadap karya sastra. Misalnya karya sastra itu mengandung unsur-unsur pornografi, tidak cocok untuk anak-anak di bawah umur. Karya sastra ini tidak sesuai dengan dengan sejarah. Misalnya kalau kita melihat tentang karya sastra yang berlatar belakang sejarah, walaupun dengan konteks latar belakang sejarah boleh juga kan, karena karya sastra itu bersifat imajinatif.
bisa dikatain jangan ngawur gitu ya, atau terlalu tidak sesuai gitu, karena bersifat objek. Nah, dalam konteks bersifat objektif itu lebih bagaimana seorang kritikus menilai sebuah karya sastra, memberikan penilaian suatu karya sastra, memberikan analisis suatu karya sastra dengan apa adanya, tidak boleh dengan kemudian dipaksa atau dilebih-lebihkan. Bagaimana karya sastra itu ya, walaupun Quran sastra itu bagus ya harus dibilang bagus, jelek ya harus dibilang jelek gitu, harus bersifat objektif. Nah, kemudian yang kedua bertujuan untuk dapat membangun, memperbaiki karya yang dikritik. Ketika kritik sastra masuk, jika karya sastra itu ada kesalahan, jika karya sastra itu ada semacam ketidakcocokan atau barangkali ada hal yang lain yang menurut kurang bagus, nah kritik sastra harus bisa memperbaiki keadaan karya yang dikritik gitu. Ini tujuannya ke arah sana, yang ketiga menjadi bahan acuan atau bisa meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Jadi selain karya sastranya dikritik, untuk urusan kritik sastra, pencipta juga perlu dikritik. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menjelekkan, tetapi karya sastra itu kreativitas karya pencipta karya sastra itu harus meningkat gitu, diharapkan meningkat, bukan tambah down atau tidak menulis lagi tidak mau menciptakan karya sastra lagi gitu. Bahwa nah ini ciri-ciri kritik sastra itu pertama yang bersifat objektif, dan kedua itu harus membangun dan memperbaiki karya sastra. Terus ketiga ya meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut supaya karya tersebut bisa semakin meningkat gitu tingkat kreativitasannya. Selanjutnya, nah kemudian selain ada ciri, ada fungsi kritik sastra. Nah menurut Yudhoyono, pertama memberikan penilaian atas karya sastra, tentu berdasarkan teori dan sejarah sastra. Kedua, memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan atau pengembangan teori sastra. Memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan atau pengembangan sejarah sastra. Terus, memberikan petunjuk kepada kebanyakan pembaca tentang karya sastra yang baik dan yang tidak baik, dan yang asli dan yang tidak asli. Jadi bisa memberikan penilaian tentang bagaimana karya sastra ini baik atau tidaknya, memberikan sumbangan pendapat atau pertimbangan kepada pengarang tentang karyanya, sehingga pengarang yang memanfaatkan kritik sastra akan dapat mengembangkan atau meningkatkan mutu hasil karyanya. Masih fungsi kritik sastra ya. Pertama ada fungsi kritik sastra bagi keilmuan sastra. Nah, dasar hukum sebelum menilai sebuah karya sastra yaitu menggunakan kritik sastra yang tidak hanya menilai, namun juga mampu menganalisa dalam pendefinisian, penggolongan, pengkiasan, penguraian, dan penilaian. Jadi, kritik sastra yang baik mampu mengeksplor unsur-unsur karya sastra berdasarkan teori sastra, apakah bernilai atau tidak, mempunyai kualitas seni atau tidak, serta juga melihat seluruh aspek penilaian dalam kesatuan yang erat. Dan pengamatan itulah kritikus dalam menentukan apakah karya sastra tersebut mempunyai nilai tinggi, sedang, kurang, atau tidak bernilai sama sekali. Terus yang kedua ada fungsi kritik sastra bagi perkembangan kesusastraan. Seorang kritikus sastra juga wajib menjelaskan tentang penggunaan bunyi, gaya bahasa, psikologi, pandangan hidup, dan filsafat karya sastra tersebut. Selain itu juga melakukan perbandingan dengan karya sastra yang bernilai tinggi. Nah, beberapa cara ini secara
signifikan dapat mendorong para sastrawan pemula sekalipun yang lebih meningkatkan mutu kualitas secara motivatifnya. 3. Fungsi karya sastra bagi masyarakat. Pada umumnya, para ahli teori sastra, ahli sejarah, kritikus sastra, dan penikmat sastra dapat mengetahui nilai dari sebuah karya sastra lewat kritik sastra, sebab kritik sastra mampu memberikan penjelasan jawaban yang timbul dari pembaca dan pengamat sastra. Jadi kritik sastra itu berfungsi sebagai menjelaskan lagi gitu dari isi karya sastra tersebut, sehingga pembaca itu lebih mengetahui nilai dari karya tersebut tuh apa aja, karena karya tersebut sudah melalui proses pengkritikan. Nah, selanjutnya, khususnya untuk masyarakat umum yang tidak mengetahui lebih dalam tentang teori sastra, kritik sastra tentunya lebih berperan sebagai penghubung antara pembaca dan karya sastra. Nah, jadi karya sastra itu juga fungsi dari kritik sastra itu juga sebagai penghubung antara pembaca dan yang menciptakan karya tersebut gitu. Nah, selain itu kritik sastra secara tidak langsung dapat membawa pembaca menjadi seorang kritikus sastra, meskipun kritikannya tidak mendalam atau tidak berupa tulisan ilmiah, namun pembaca dapat menyampaikan apakah karya tersebut bernilai tinggi atau tidak bernilai ya. Jadi fungsi dari kritik sastra bagi masyarakat itu banyak sekali ya, sebagai tidak hanya mengetahui isi dari karya sastra tersebut, tapi kita juga bisa mendapatkan penilaian gitu, dapat memberikan masukan juga untuk karya sastranya, karena semakin banyak karya sastra itu dikritik ya semakin terkenal dan banyak dibaca sama orang itu ya semakin bermanfaat gitu. Jadi kritik sastra sangat berkaitan ya dengan kayak tadi yang sudah dijelaskan, ada teori sastranya, ada sejarah sastra, dan banyak lainnya ya. Tadi ada 3 tuh. Sekarang sudah di akhir penjelasan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.